Udindo, perkenalkan saya dari Haryadi. Kita kembali lagi hadir di podcast Udindo, yaitu podcast yang membahas tentang masalah-masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan yang sedang hangat-hangatnya yang ada di masyarakat. Nah, untuk topik podcast kita kali ini yaitu terkait yang sedang lucu-lucunya nih, yang sedang kalau ngelihat yang dicubit biasanya itu terkait anak. Kita akan membahas terkait Hari Anak Nasional yang bertepatan dengan tanggal 24 Juli tahun 2023. Nah, untuk membahas Hari Anak Nasional kita telah kedatangan dua orang narasumber yang ada hubungannya dengan anak-anak, itu Mama. Nah, untuk narasumber kita ini ada Bu Fitri dan Bu Gresi. Bu Fitri ya? Iya. Namanya Bu Fitri itu anak pertama ya? Fitri A, kalau kedua Fitri B. Oh iya, benar. Bisa. Sekarang untuk Bu Fitria dijelaskan kesehariannya itu sebagai apa dan si kesibukannya apa. Oke, ya terima kasih ya Kak Dadi. Ya, selamat siang teman-teman Ulindo semuanya. Saya Fitria Febrianisi. Saya seorang guru di salah satu sekolah dasar di daerah Jakarta. Saya juga seorang ibu dari satu anak berumur 5 tahun nih Kak Dadi. Itu anak sudah sekolah? Ya, sudah mau TK nih Kak Dadi. Iya. Nah, untuk yang kedua silakan Mbak, siapa namanya? Oke, terima kasih Mas Dadi. Perkenalkan semua sahabat sehat dimanapun berada. Nama saya Gresi Liardagarini. Saya bekerja di Panti Sosial Bina Netra dan Romo Wicara Cahaya Batin milik Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, bagian pelayanan sosial. Berarti kerja di panti, tapi anak itu panti apa? Panti anak-anak penyandang disabilitas. Berarti satu guru, satu sebagai pengasuh anak belajarnya di panti ya. Iya, benar. Kita ke Mbak Fitri dulu deh. Oke. Mbak Fitri sebagai seorang guru. Iya. Makna dari Hari Anak Nasional itu apa sih Mbak? Iya, oke. Makna dari Hari Anak Nasional ya, yang kita ketahui itu sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan juga pemenuhan nih hak anak sebagai generasi bangsa, dan juga meningkatkan peran pelopor dan pelapor sehingga menciptakan rasa nyaman dan aman terhadap anak tadi. Oke, berarti sebagai pelapor dan pelopor ya. Iya. Oke, itu. Kemudian untuk tadi kan Mbak Fitri dijelaskan terkait pemenuhan hak anak ya. Iya, nah, benar. Itu hak anak yang wajib didapatkan itu apa aja sih Mbak Fitri, biar teman-teman Udindo tahu nih bahwa sebenarnya anak itu mempunyai hak gitu yang ada undang-undangnya. Ada. Oh, yang terlindungi oleh undang-undang ya. Sobat Udindo tahu. Iya, oke. Iya, baik Kak Dadi ya. Setiap orang kan juga mempunyai hak dan kewajiban ya. Tanpa terkecuali seorang anak juga bersama dengan kedua orang tuanya. Nah, hak anak ini sudah tertuang nih Mas Dadi dan teman-teman Udindo semuanya di dalam Konvensi Anak-anak PBB pada tanggal 20 November 1989 dan juga sudah disahkan nih di negara kita melalui peraturan Presiden nomor 36 tahun 1990. Nah, hak anak apa aja sih yang tertuang dalam keputusan Presiden tersebut ya, yang harus kita penuhi juga. Yang pertama itu adalah hak identitas anak ya, ketika KTA berarti. Iya, benar sekali Bu Gresi. Jadi ketika anak itu lahir, dia itu berhak untuk terdaftar dalam kartu keluarga dan juga mempunyai akte kelahiran. Karena keduanya itu kan merupakan dokumen yang legal ya, dan sangat penting nantinya gitu sampai mereka nanti besar. Dan yang kedua itu teman-teman semuanya yaitu hak mendapatkan pendidikan ya. Setiap anak itu mempunyai berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak ya, bahkan maaf ya Gresi, Mas Dadi dan juga teman-teman, bahkan dari anak-anak yang berasal dari kurang mampu, keluarga kurang mampu seperti itu. Dan juga yang ketiga yaitu hak untuk bermain ya. Ada dong. Nanti Mas Dadi kalau udah berkeluarga gitu ya harus ngajak juga mereka bermain karena itu haknya ya. Jadi di saat mereka itu bukan cuma senang-senang saja, tapi di situ mereka juga belajar ya, bisa belajar dan juga mereka juga bisa mandiri di situ. Lalu yang selanjutnya itu hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan apa sih di sini? Yaitu perlindungan dari ancaman, kekerasan fisik dan psikis, dan juga ancaman-ancaman lainnya yang membahayakan anak. Ya, benar ya. Terus lalu hak untuk
rekreasi juga ada ya, makanya nanti diajak tuh rekreasi anak-anaknya ya, iya, ponakannya, adik kecilnya kayak gitu. Pokoknya hak untuk rekreasi, hak untuk makan, jaminan kesehatan pun juga status bangsa dan juga kesamaan. Jadi baik itu laki-laki, perempuan, kaya miskin ataupun dari suku atau bangsa apapun, mereka itu punya kesamaan, yaitu semuanya tumbuh kembang dengan baik bersama-sama. Seperti itu, Mas Dadi. Sangat jelas ya Sobat Tulindo. Ya. Mungkin Sobat Tulindo baru mendengar kali terkait hak anak itu ternyata banyak dan itu wajib ya, wajib didapatkan lah ya. Wajib sekali. Ya, tadi ada satu kata juga dari Mbak Fitri yang saya mau pertanyakan. Itu hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan psikis dan fisik ya. Nah, di zaman sekarang nih mungkin Mbak Fitri sama Mbak Fitri kan sering lihat di media sosial. Itu bullying kan sedang marak terjadi kan lah ya. Nah, itu menurut Mbak Fitri itu coba saya minta tanggapannya dan untuk mengantisipasinya seperti apa sih? Iya benar banget, itu bullying itu lagi marak banget ya, Mas Dadi gitu ya. Di sini peran kita sebagai guru dan juga orang tua itu sangat penting sekali. Bullying itu juga menyebabkan korban itu selain juga luka fisik, dia juga trauma yang mendalam sekali, sehingga pertumbuhan dia itu nantinya bahkan bisa tidak berkembang seperti itu. Makanya kita harus stop seperti itu. Iya, selain bullying juga nanti ada penggunaan obat-obat terlarang, merokok gitu kan. Mereka kan lagi apa sih rasanya gitu. Jadi keingintahuannya itu sih yang sangat tinggi seperti itu. Lalu mereka itu ikut-ikutan teman seperti itu, kayaknya nih asik nih kan kayak gitu. Jadi mereka jadi terjerumus. Nah, peran kita di sini juga mengedukasi gitu, bahayanya merokok seperti apa, bahayanya obat-obat terlarang itu seperti apa gitu. Dan juga permasalahannya itu ada seperti kehamilan di usia muda seperti itu, terus pelecehan seksual seperti itu, dan penggunaan alkohol dan lain sebagainya. Banyak sih Mas Dadi. Jadi edukasi lah ya. Iya benar sekali, peran kita penting sekali di sini. Untuk Mbak Fitri mungkin sekian dulu kali, tapi ditunggu di sini dulu ya. Nanti mungkin saya ada yang mau ditanyakan. Saya lanjut ke Mbak Gracie terkait Panti ya. Tadi Pak Panti sosial bina netra dan rumah bicara. Nah itu boleh dijelasin sekilas itu Panti apa? Panti di sini saya menaungi anak-anak penyandang disabilitas, khususnya disabilitas netra dan rumah bicara di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Ya betul. Berarti Panti dari Pemda ya? Betul. Di pemerintah. Betul. Anak-anak di panti kami sekarang kira-kira berjumlah sekitar 115-an anak. Ada 115 anak. Betul. Nah itu mereka dari mana? Apa dari keluarganya yang dititipkan atau dari keluarganya yang sudah meninggal atau dari mana? Ada dari keluarga, khususnya keluarga tidak mampu ya. Kemudian ada dari masyarakat. Jadi laporan dari masyarakat yang mungkin anak ini terlantar atau orang tuanya meninggal karena COVID kemarin, tapi anaknya disabilitas, itu bisa dilaporin ke kelurahan. Nanti dari kelurahan kami ada home visit untuk rumahnya mereka, melihat kunjungan langsung benar anak ini terlantar atau tidak. Kemudian dari P3S sendiri, petugas pelayanan pengawasan pengendalian sosial, jadi ngambil nih di jalan yang kayak pengemis atau dia jual-jualan kerupuk, kalau memang dia keluarganya nggak jelas atau seperti itu, kami bawa ke panti penampungan sementara, baru nanti dialihkan ke panti kami. Tapi itu berarti khusus untuk disabilitas netra? Betul. Oke. Nah, soalnya jarang ada pembahasan seperti ini. Itu kehidupan sehari-hari seperti apa di panti mereka? Kita kan khusus kan, disabilitas itu kan kita melakukannya pasti beda. Pendekatannya juga pasti beda, komunikasinya beda. Coba dijelasin ya Pak. Jadi cukup menarik ya. Pada saat saya juga pertama kali terjun di panti, cukup mengejutkan ya dengan kondisi anak-anak seperti ini, dan tapi luar biasa hebatnya. Kehidupannya sama seperti pada anak-anak pada umumnya. Mereka juga melakukan pembelajaran formal maupun informal. Untuk formal sendiri bersekolah di sekolah dasar luar biasa, jika usianya memungkinkan. Dan jika IQ-nya juga memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran. Tetapi jika tidak memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran formal, kami juga ada pembelajaran alternatif untuk informal. Jadi seperti yang netra ini sendiri, dia ada keterampilan handicraft, kemudian masak shiatsu, kemudian kalau misalnya ada yang hobi musik atau hobi vokal nyanyi, kita arahkan untuk beberapa alat-alat musik.
hadro, tanjidor, dan bahkan juga kami arahkan untuk yang hobi olahraga. Kita daftarkan untuk mengikuti atlet. Betul. Atlet untuk penyandang disabilitas. Coba dijelaskan lebih luas. Atlet itu kan ada atlet dari skala kota, biasanya kan Ponto kan olahraga nasional, atau ada skala ASEAN, ada skala internasional. Udah sampai mana? Alhamdulillah atlet kami ini saat ini berjumlah sekitar 16 anak. Dan betul, tapi terbagi beberapa cabang olahraga ya. Ada judo, renang, catur. Saat ini juga atletik, kita juga lagi proses pembinaan. Alhamdulillah dari 16 anak ini sudah masuk Platda semua, dan prestasinya yang cukup membanggakan tahun 2023 ini, salah satu anak kami yang bernama Fajar Trihadi itu mewakili Indonesia di ajang ASEAN Para Games yang diselenggarakan di Kamboja. Oh yang alhamdulillah, betul, alhamdulillah membawa medali emas Bu Fitri untuk cabang olahraga renang estafet 100 meter. Dan kemarin yang 2022 ini masih dijabat oleh Pak Anies Baswedan, ini memenangkan 4 medali emas di ajang Pekan Paralimpik Nasional yang setara masih nasional di Papernas di Papua. Tapi kemarin sudah internasional ya? Betul, itu cukup membanggakan sekali. Membanggakan sekali ya Bu Gracie ya. Iya, jadi jangan dipandang sebelah mata untuk anak-anak kami ini ya. Apa ya, bahwa di balik mungkin sedikit kekurangan atau itu mereka bisa menghasilkan yang lebih dari kita ya. Betul. Itu udah skala internasional tidak bisa semua orang untuk sampai ke sana ya. Iya, betul. Saya sendiri pun juga kalau dirasa itu berarti dia dilatih khusus berarti ini. Dilatih khusus oleh NPC. Pantinya itu dia memberikan pelatihan dengan menyesuaikan kondisi fisik dari WGS-nya atau itunya. Iya, kita memberikan wadah seperti wadah pelatihan buat anak-anak ini sendiri. Hobi mereka apa sih? Kira-kira apa sih yang ingin mereka dalami gitu. Jadi kita nggak semuanya semua orang harus sekolah formal ya. Karena kan juga ada yang otak kanan atau otak kirinya lebih berkembang lebih baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah formal ya. Jadi nggak bisa disamaratakan untuk penyandang disabilitas seperti ini. Berarti ya, oke. Karena waktu mau habis nih ya, saya mau mendengar nih dari Mbak Bu Fitri dan Bu Gracie harapan dari Bu Gracie dan Bu Fitri terhadap pemerintah ya, terkait hari anak nih. Karena anak kan masa depan dari kita, masa depan dari bangsa juga kan. Pemerintah mau harus ikut turunkan memperhatikan. Nah, untuk Bu Fitri sebagai seorang guru yang tiap harinya bersinggungan dengan anak, itu harapan terhadap pemerintah itu seperti apa, Pak? Iya, oke, baik Mas Dadi, sama teman-teman murid semuanya. Harapan saya di sini yaitu pemerintah lebih menekankan ya pentingnya melakukan tindakan preventif dulu. Preventif mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak gitu ya. Memang tidak hanya dalam mencegah tidak hanya dalam menangani dan menyelesaikan masalah saja gitu tanpa menyelesaikan dari akar masalahnya tersebut. Dan juga pemerintah juga bersikeras gitu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat gitu bahwa apa sih itu tindakan kekerasan kepada anak seperti itu, dan juga cara-cara penanggulangannya itu seperti apa gitu Mas Dadi. Berarti ya oke. Untuk Bu Gracie, saya mau mendengar harapannya, tapi terkait ini ya yang berhubungan dengan kegiatan saya. Iya. Saya harap sih pemerintah senantiasa mampu memberikan kesempatan dan ruang kepada khususnya penyandang disabilitas, karena biarpun bagaimanapun mereka juga warga negara Indonesia berhak mendapat kesempatan yang sama dalam hal segi pendidikan, aksesibilitas, fasilitas sarana dan prasarana, juga pekerjaan yang sama. Karena perlu diketahui cukup sulit untuk penyandang disabilitas ini mendapatkan pekerjaan. Betul. Jadi juga mohon untuk pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat tata cara berkomunikasi kepada penyandang disabilitas itu seperti apa. Tapi biasanya di perusahaan atau di tes PNS itu biasanya ada beberapa formasi untuk disabilitas sebenarnya. Setahu saya sih ada.
Dan saat ini yang saya ketahui Netra itu ada untuk posisi Pemerintah ada lah ya fasilitas sedikit Netra ya. dan Daksa ya. Mungkin dilebihkan kali ya. Iya betul, kuotanya ya, karena Iya. cukup banyak penyandang disabilitas saat ini. Itu saja. Itu berhubungan ya, pemenuhan hak anak sama kan ya, Bu Fitri yang tadi Bu Fitri jelaskan ya. Ya, ya. Oke. Sobat Urindo, sangat kaya sekali podcast kita hari ini ya, apalagi terkait anak nih. Mau nggak mau anak kan nanti bakal menjadi masa depan kita, masa depan bangsa juga ya. Karena kita sudah berhubung dengan di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih ke Fitri dan Bu Gracie sudah mau menghadiri undangan kami untuk menjelaskan terkait Hari Anak Nasional, Hak Anak Nasional. Nah, untuk Sobat Urindo sendiri, ini bisa jadi pembelajaran nih untuk Sobat Urindo terkait anak yang dijelaskan oleh Mbak Fitri yang secara jelas dan lebar tadi, dan untuk Bu Gracie juga kan terkait ada nih ternyata di luar yang kita pikirkan ada anak yang bisa berskala internasional gitu kan. Udah berprestasi skala internasional. Disabilitas Iya, ya. disabilitas betul ya. Nah, untuk Bu Fitri dan Bu Gracie lagi. Ya. Berhubung nanti tanggal 24 Juli kita akan memperingati Hari Anak Nasional. Di Hari Anak Nasional itu ada hashtagnya ternyata. Hashtag Hari Anak Nasional itu berani karena peduli. Nanti buat Bu Fitri sama Bu Gracie dan sahabat Urindo, silahkan tanggal 24 nanti boleh berfoto dengan mungkin anaknya, anak ponakannya, anak tetangga. Kalau anak tetangga izin dulu. Iya benar. Jadi sampai Jadi kulik ya. Ya, itu dengan anak. Iya. Kemudian diberi hashtag berani karena peduli. Berani karena peduli ya. Iya, dengan anak Honda ya. Oh iya. Oke, iya. Untuk Bu Fitri dan Bu Gracie, saya minta tolong nih ya. Iya. Kita merindukan ada slogan. Oke. Itu bersama Respati raih prestasi. Nanti pas saya itu kita nanti mau cari slogan itu boleh ya? Oke, boleh sekali. Oke. 1, 2, 3. Bersama Respati Meraih prestasi. Respati raih prestasi. Gak apa-apa kan baru kan? Oke, mulai lagi ya. 1, 2, 3. Bersama Respati raih prestasi. Oke, terima kasih.